Cipayung milik saya ini ditambah dengan beberapa organisasi lainnya. Waktu itu banyak kita diskusi masalah-masalah kebangsaan reformasi itu di Sleman. Nah, ini harus kita bangun. Kita tidak bisa berjalan sendiri, kita tidak dihitung. Jujur secara politik kita tidak dihitung. Betul misalnya akan dikatakan oleh baik Pak Alden maupun forum ini bahwa keputusan sudah inkrah sebenarnya ini kan harus dieksekusi. Logika hukumnya itu kan sebenarnya di situ. Tapi kok harus juga ada mendengar pertimbangan daripada wali kota Bogor melalui badan kerjasama misalnya. Ya, kan? Makanya kita harus saat ini merangkul. Apapun tidak ada kata lain selain merangkul. Betul, Bung Indra, saya pas di jalan Mewas itu. Sekarang para senior mau menyumbang juga. Keluar di muka pas. Mereka sudah sangat takut. Buruan di hutan kayu dikit teman gitu. Sumbang besar takutnya korupsi. Iya kan? Tidak sumbang takutnya pelit. Memang lahannya ini yang dulu dengan mudah itu kita bisa menggali dengan mudah. Sekarang ini teropongnya pada segala sudut. Kita nggak bisa orang kasih duit cuma-cuma begitu. Udah berat saat ini situasinya. Jam 10 gitu. Udah sangat-sangat berat. Jam 10 begitu. Potong misalnya. Dulu misalnya saya ingat persis itu. Pada saat kita kongres di Palu, waktu itu ya. Oke, mantap. Uang kita terbatas. Tapi waktu itu ada beberapa yang cuma termasuk Menhan waktu itu juga pada kita waktu itu pindah Hercules waktu itu untuk angkut teman dari wilayah barat ke Palu. Yang saya mau katakan adalah oke, mantap. Pada saat kondisi keuangan kita sudah pas-pas, itu Bang Enggar waktu itu ada bawa uang 1 tas waktu itu. Aku ingat persis tuh. Tapi pada saat kongres itu dibuka oleh Agung Laksono, teman-teman yang merasa diri reformis itu buka spanduk menolak intervensi pemerintah yang ada di situ. Agung Laksono kan istrinya kan Greslen. Istrinya marah, akhirnya kan lari keluar, Enggar juga keluar, Enggar marah-marah, uang untuk sumbangan gak dikasih, kita marah. Jadi betul-betul kondisi memang situasi saat ini memang agak luar biasa. Jadi saya berpikir juga Bung Indra, kita harus konkretkan bahwa memang saat ini sudah tidak lagi menjadi Superman tapi harus Spiderman ya. Kita sepakat itu. Tapi yang paling penting bahwa aliansi strategis seperti yang diusulkan Pak Alden ini juga harus digiatkan, dan juga Pak Sekjen forum ini kami mendukung. Tapi yang penting bahwa program itu harus konkret apa yang harus dilakukan supaya pada saat lakukan lagi event-event seperti forum ini betul-betul orang tidak merasa bahwa ada kegelisahan. Ya, kita merasa tanggung jawab. Saya harus jujur bahwa katakanlah Bung Anas Urbani itu sebagai ketua umum Demokrat misalnya, beliau tidak bisa melihat saya mata sebelah karena pada saat beliau ketua umum HMI, saya bendahara umum GMKI. Jadi ini kita ya pada saat kita membangun diskusi, lihat itu mungkin statement saya. Mari kita duduk. Dan saran saya konkret untuk pengurus sementara transisi, buka saja peluang sumbang tulisan dari setiap senior kita untuk nanti jadi bahan reading untuk pertemuan, sehingga diserap semua kegelisahan, usul saran dan segala macam, sehingga dengan demikian itu nanti bisa kita formulasi. Dan mungkin usul saya yang lebih konkret, kalau boleh dibuat pertemuan klaster pra 18-20 Mei juga akan menolong pertemuan kita 18-20 Mei untuk debat kusir, usul, bernostalgia, romantisme masa lalu dan segala macam. Kalau boleh ditampung itu sebelum 18-20 Mei. Terima kasih. Baik. Ini apa yang dibilang abang-abang kami. Kenapa demikian? Karena yang pertama abang-abang lahir duluan, kami belakangan. Jadi pengalaman itu bisa kami lihat, kami dengar, dan kami lakukan. Walaupun dalam konteks kapasitas kemampuan dana yang sangat terbatas, tapi saya yakin bahwa Tuhan Yesus tidak miskin gitu. Itu keyakinan pribadi. Dengan dasar itu, misalnya di-share di senior-senior saya pernah tahu. Misalnya di senior bisa. Artinya kayak gitu konkretnya. Coba lah bertanya. Mungkin
Mungkin kalau kita sudah sangat kritis dan sangat membutuhkan, barulah kita lakukan itu. Jadi prinsip kami pengurus pusat kali ini, jangan kita banyak minta duit. Kita lakukan dulu, senior pasti akan lihat apa yang kita lakukan, dan dari apa yang kita lakukan mereka akan kasih duit. Yang kita itu prinsip kami sekarang ini. Dengan demikian, maka tadi kegelisahan abang-abang bahwa ada potensi-potensi, ini kami PKK yang fokus khusus soal TOT. Jadi kita sekarang fokus di beberapa tempat di wilayah-wilayah dan bekerja sama dengan Bina Dharma, dan itulah yang kita lakukan sekarang intens, sehingga program-program untuk pembinaan kader itu kita lakukan intens sekarang. Sekarang cuma di wilayah berapa yang belum jalan? Wilayah 34. Ya, itu nanti kita menunggu koordinasi dengan Bina Dharma karena rapat anggaran beberapa tahunan Bina Dharma belum dilaksanakan, kami akan ke sana dan yakinlah kami akan bangga. Selamat bang. Terus. Kami selamat. Wah, dari komandan juga. Iya. Bandar. Salam dari sini dulu. Malam. Wah, aku buat dari Medan. Luar biasa. Sekarang jadi ketua KPU. DKU ketua. Oke, terus saya akan bilang dulu ya. Soalnya siapa? Siap. Salam. Ya. Lanjut Bapak. Baik, ya. Jadi pada prinsipnya itu bahwa proses pendidikan kader akan tetap maksimal. Kemudian saya ingin informasikan kepada senior-senior yang ada di sini, ada beberapa cabang yang konsolidasi organisasinya terganggu. Ada banyak aspek tentunya yang harus dikaji secara matang dan objektif terhadap proses-proses yang mengganggu terhadap konsolidasi organisasi itu. Tetapi kami berupaya semaksimal mungkin dengan kemampuan yang ada pada kami. Salah satu